Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Ini Fellowship Yogyakarta 28 Juli 2024. Saudara, saya akan mengambil tema 2000 tahun penantian panjang dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara, jadi untuk terjangkaunya bangsa Israel, pertobatan bangsa Israel itu merupakan penantian panjang dari Tuhan Yesus Kristus. Untuk pertobatan Israel menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dunia, sebagai Mesias yang dijanjikan, itu merupakan satu penantian panjang dari Tuhan Yesus Kristus yang kurang lebih lamanya 2000 tahun. Saudara, saya akan memberitahu satu clue, satu rahasia yang sangat mudah dipahami oleh orang banyak, bahwa kelahiran Tuhan Yesus Kristus itu para ahli sudah sebagian besar menyepakati dan mengerti bahwa kurang lebih adalah 4 tahun sebelum Masehi. Kemudian saat penyaliban Tuhan Yesus Kristus itu sekitar tahun 30 Masehi. Saudaraku, dan Tuhan Yesus bekerja melayani secara dahsyat luar biasa itu 3,5 tahun. Saudara, dari sini kita bisa mengambil satu panduan mudah sebetulnya untuk orang-orang di akhir zaman ini, di mana sekarang kita sudah berada di tahun 2024. Saudara, berdasarkan kaidah 7 hari penciptaan, di mana 1 hari itu bernilai atau sama dengan 1000 tahun, maka kita sudah hampir berada pada milenium yang ke-6 atau akhir dari 6000. Dan setelah akhir dari milenium ke-6 ini, maka kita akan masuk di dalam suasana yang baru yang namanya kerajaan 1000 tahun damai. Dan kalau di hari penciptaan, kerajaan 1000 tahun damai itu merupakan Sabat, di mana Tuhan berhenti dari segala aktivitasnya, kemudian Sabat, saudaraku, pada hari Sabat tersebut. Saudaraku, pada hari pertama dan ke-6 Tuhan menciptakan langit bumi seisinya, dan pada hari yang ke-6 itu Tuhan menciptakan manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, berdasarkan kaidah ini kita sudah berada pada fase milenium yang ke-6, saudaraku. Dan kalau kita kemudian merujuk dari saat Tuhan Yesus Kristus disalibkan, kemudian saat terjadi kebangkitan, kemudian saat terjadi pencurahan Roh Kudus Pentakosta, saudaraku, itu kurang lebih juga sekitar tahun 30 Masehi, saudaraku. Nah, ini kalau kita berhitung secara bodon, ya saudaraku, ini bukan kita memastikan bahwa kedatangan Tuhan itu tahunnya kapan, tidak, tetapi supaya kita itu menjadi bijak, menjadi waspada, menjadi mengerti. Kalau pencurahan Pentakosta, di mana ada amanat bahwa Injil akan diberitakan dari Yerusalem, Samaria, Yudea, Samaria, kemudian seluruh ujung bumi, itu kira-kira pada tahun 30 Masehi, saudaraku. Nah, sampai dengan saat ini, saudara, kalau ditambahkan 2000 ditambah 30, ya nanti hasilnya adalah 2030. Nah, di sanalah nanti akan terjadi sesuatu yang dahsyat, dan tentunya ini bukan menjadi patokan, tetapi ini menjadi
satu hal di mana kita harus bersiap-siap, di mana kita harus mempersiapkan diri bahwa sudah sekian ribu tahun Tuhan Yesus itu menantikan Israel itu menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus itu kedatangannya ditolak oleh bangsa Israel, oleh Yerusalem. Sebagian besar dari bangsa Israel itu menolak Tuhan Yesus. Saudaraku, bahkan ketika timbul friksi tentang bait suci, pemahaman tentang bait suci, bahwa Tuhan Yesus katakan, "Rombak bait Allah ini dan aku akan membangunnya di dalam 3 hari." Yang dimaksud Tuhan Yesus dengan bait Allah itu tubuhnya sendiri. Kemudian selanjutnya dijabarkan oleh Rasul Paulus bahwa tubuh kita itu adalah bait suci, 1 Korintus 3 ayat yang ke-16. Saudaraku, semenjak Tuhan menyatakan bahwa yang menjadi bait suci Allah itu sebetulnya adalah tubuh Kristus, kemudian orang-orang Farisi dan orang-orang Yahudi menentang Yesus, dan semenjak itu saudara, terjadi permusuhan, terjadi friksi, penolakan dari bangsa Israel terhadap Tuhan Yesus Kristus, sekalipun untuk sekelompok kecil orang, saudaraku, hingga saat pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta, itu ada juga orang-orang yang setia dan percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi itu bagian kecil sekali. Kemudian saudaraku, setelah itu Injil itu menjangkau seluruh penjuru bumi. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi saya sekarang akan berbicara mengenai rahasia Tuhan, bahwa Tuhan sudah melakukan satu penantian yang panjang. Sejak terjadi penolakan bangsa Israel terhadap Tuhan Yesus Kristus, kemudian kemurahan itu dialihkan kepada kita. Saudaraku, seperti ketika awal Injil itu disiarkan, saudaraku, maka sabat terakhir nanti, ketika 7 tahun terakhir, itu akan terjadi sesuatu yang dahsyat. Injil itu akan kembali menjangkau Samaria, Yudea, dan Yerusalem. Perhatikan, kalau di Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8, itu Injil berangkat dari Yerusalem, kemudian Yudea, Samaria, seluruh ujung bumi. Nah, pada saat-saat terakhir, saudaraku, saat kita akan memasuki milenium yang ke-7, itu kerajaan 1000 tahun damai, di mana sebelum itu Tuhan Yesus pasti datang. Saudaraku, maka pada saat sabat terakhir atau 7 tahun terakhir, yang di dalamnya itu penuh dengan peristiwa-peristiwa besar, ini adalah saat-saat akhir penantian panjangnya Tuhan Yesus Kristus. Jadi 7 tahun terakhir yang selama ini saya ajarkan kepada saudara, itu merupakan saat-saat akhir dari penantian Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kitab Wahyu itu ada beberapa hal yang penting, yang dahsyat dan besar, yang merupakan saat-saat terakhir di mana kita akan menjelang milenium baru, kerajaan 1000 tahun damai. Seperti tadi, ini secara bodon, secara istilahnya orang awam bisa ketahui, Tuhan Yesus itu wafat disalib itu sekitar tahun 30 Masehi. Saudaraku, kalau ditambahkan 2000 tahun maka 2030. Tapi saya tidak akan mengatakan bahwa di sana Tuhan Yesus Kristus datang. Itu prerogatifnya Tuhan. Tetapi kita diberi satu ancer-ancer di mana peristiwa-peristiwa besar atau saat-saat akhir dari penantian panjang Tuhan Yesus itu akan segera digenapi. Di dalam kitab Wahyu itu ada beberapa perkara besar. Yang pertama terjadinya penyucian dan pendamaian untuk gereja-gereja di seluruh penjuru bumi. Wahyu pasal 1 sampai dengan Wahyu pasal yang ke-5. Kemudian yang penting lagi, terjadinya kegerakan kuda putih, di mana seperti yang saya sampaikan, saat kegerakan kuda putih itu para hamba Tuhan, para jemaat
dari seluruh penjuru bumi yang berasal dari zaitun liar itu akan memiliki kerinduan untuk mempertobatkan Israel dan untuk menggenapi firman bahwa lewat kemurahan Injil kita dipercaya untuk menjangkau bangsa Israel. Ini yang kedua di dalam kitab Wahyu yang penting kita ketahui adalah kegerakan kuda putih. Itu Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2. Kemudian yang penting lagi untuk saudara ketahui, di dalam rentang waktu 7 tahun terakhir itu akan ada perang yang besar di dalam kitab Wahyu pasal 6 ayat 7 sampai 8 yang akan memakan korban 1/4 penduduk bumi. Saudaraku, nah ini perang apa? Ya, saya yakin kalau korbannya itu 1/4 penduduk bumi itu merupakan perang dunia. Dan kalau perang dunia ya sudah dihitung, itu berarti perang dunia yang ketiga. Saudaraku, itu terjadi di Wahyu pasal 6 ayat 7 dan 8. Jadi di dalam rentang 7 tahun terakhir, saat-saat akhir penantian panjang Tuhan Yesus itu, saudaraku, di sana ada penyucian pendamaian, ada kegerakan kuda putih, di sana ada perang dunia yang memakan 1/4 penduduk bumi mati sebagai korban. Kemudian di dalam rentang 7 tahun terakhir itu juga ada pertobatan Israel. Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 8 ini hasil dari kegerakan kuda putih yang kita mulai canangkan sejak tahun lalu bahwa kita akan memasuki tahun-tahun kegerakan kuda putih, dan nanti kalau tidak ada perubahan di bulan November tim akan berangkat ke Israel beserta dengan jemaat-jemaat yang tentunya dipakai oleh Tuhan untuk bersama kita ke sana. Jadi akan ada pertobatan Israel, dan pertobatannya itu betul-betul satu pertobatan yang massal. Digambarkan itu jumlahnya 144.000 dari suku keturunan Israel itu dimeteraikan. Kemudian akan ada perang yang besar lagi yang memakan korban 1/3 penduduk bumi mati. Ini Wahyu pasal 9 ayat yang ke-18. Saudaraku, jadi akan ada perang yang memakan korban 1/4 penduduk bumi, itu Wahyu pasal 6. Kemudian yang memakan korban 1/3 penduduk bumi, itu Wahyu pasal 9 ayat 18. Kemudian sesudah itu, saudaraku, sesudah ada tanda kegerakan kuda putih, tanda peperangan yang memakan korban 1/4 penduduk bumi, tanda pertobatan Israel, tanda ada 1/3 penduduk bumi akibat satu perang yang besar, maka yang disebut harpazo di Wahyu pasal 12 ayat yang 5 itu sudah dekat, bahkan sudah menghitung hari itu, saudaraku. Jadi ini harus saudara ketahui. Jadi nanti setelah perang besar yang memakan korban 1/3 penduduk bumi mati, itu saat yang disebut harpazo. Kalau orang-orang sekarang ya kenalnya itu rapture, saudaraku. Pengangkatan. Harpazo itu nanti terjadi setelah ada perang besar yang memakan korban 1/3 penduduk bumi. Kemudian pada saat harpazo itu juga terjadi satu peristiwa yang namanya pengungsian atau beogo. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14. Ini untuk siapa? Untuk orang-orang yang berperan serta melahirkan orang-orang sempurna di akhir zaman. Kalau yang harpazo tadi adalah orang-orang sempurna di akhir zaman yang dilahirkan oleh gereja Tuhan. Nah, yang diungsikan itu adalah wanita, yang di dalam Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14 dituliskan. Mereka adalah jemaat-jemaat, mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang berperan serta untuk melahirkan jemaat-jemaat sempurna di akhir zaman. Mereka akan diungsikan ke satu tempat yang namanya eremos atau padang belantara pengungsian. Dan pada saat itu juga, saudaraku, terjadilah di bumi masa antikris yang lamanya 42 bulan, dan ditulis 5 kali di dalam firman Tuhan di dalam kitab suci kita bahwa antikris itu lamanya adalah 42 bulan atau 3,5 tahun
atau 1260 hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan di akhir masa antikris itu ada perang yang sangat besar yang akan menelan seluruh manusia menjadi korban. Dan perang itu, saudaraku, bertujuan menangkap antikris dan nabi palsu. Inilah yang disebut perang Harmagedon. Jadi perang Harmagedon itu adalah peperangan Tuhan untuk menangkap antikris dan nabi palsu. Perhatikan baik-baik. Banyak orang yang menafsirkan perang Harmagedon itu satu perang yang menghancurkan dunia saja tanpa penjelasan yang begitu detail. Saya beritahu saudara bahwa perang Harmagedon itu adalah perang terakhir di dalam jasad, tubuh, darah, dan daging manusia ini, saudaraku, untuk menangkap antikris dan nabi palsu. Dan antikris dan nabi palsu itu kemudian langsung dilempar ke dalam neraka kekal, lautan api dan belerang. Ini ditulis di dalam kitab Wahyu pasal 16 ayat 16. Itu perencanaan perang Harmagedon. Kemudian pelaksanaannya di dalam kitab Wahyu pasal 19 ayat 17 sampai 21. Di sana nanti semua manusia itu mati, saudara. Oleh karena itu di dalam kerajaan 1000 tahun damai atau milenium yang ketujuh, itu nanti kita berada di dalam tubuh yang sudah diubahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, itulah momen-momen penting yang akan terjadi di dalam 7 tahun terakhir, di dalam kegenapan kitab Wahyu, di mana sekarang kita berada pada satu sesi di dalam beberapa momen besar tadi, yaitu sesi untuk menyadarkan, untuk mempertobatkan Israel. Dan itu harus kita mulai dari diri kita masing-masing, kerinduan para hamba Tuhan, kerinduan para jemaat untuk menjangkau bangsa Israel. Kita sampai kepada sesi itu, saudaraku, dan tidak semua momen itu akan saya bahas kali ini. Saya hanya akan menyampaikan satu momen di mana momen ini sedang dan akan kita kerjakan, yaitu kegerakan untuk pertobatan Israel, seruan untuk pertobatan Israel untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Mesias dan Juru Selamat dunia. Saudaraku, jadi ini kegerakan untuk pertobatan Israel, seruan untuk pertobatan Israel merupakan penantian panjang dari Tuhan Yesus Kristus, di mana dulu Tuhan ditolak oleh orang Yahudi dan ahli-ahli kitab, kemudian disalibkan. Saudaraku, jadi memakan waktu sekitar 2000 tahun, dan semenjak penyaliban Tuhan Yesus yang terjadi kira-kira kurang lebih tahun 30 Masehi, saudaraku, sampai saat ini, nanti kalau ditambahkan 2000 jadi 2030. Makanya ada orang yang mencanangkan satu teori, nanti amanat agung itu selesainya 2033, saudaraku. Amanat agung itu selesainya 2030, saudaraku. Nah, paling tidak hamba-hamba Tuhan itu sudah mulai diberi kode sama Tuhan, saudaraku, di mana mereka harus mulai mempersiapkan diri untuk satu kegerakan besar, yaitu menjangkau bangsa Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, momentum kegerakan kuda putih itu bukan persis terjadi setelah 2000 tahun dari ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dari ketika Roh Kudus dicurahkan. Jadi momentum kegerakan kuda putih itu bukan tepat 2000 tahun. Atau kalau ditambahkan ya, ini secara ilmu sejarah saja, tahun 30 Masehi ditambahkan 2000, itu kan 2030, saudaraku. Nah, kegerakan kuda putih itu tidak sampai ke tahun itu, saudaraku, nanti akan jadi. Pertobatan Israel itu tidak akan sampai di tahun itu, nanti akan jadi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan ini perlu penting untuk kita ketahui. Saudara, sebab peristiwa penyaliban, kematian, kebangkitan, kenaikan, dan pencurahan Roh Kudus itu
banyak sejarawan yang mencatat itu terjadi sekitar tahun 30 Masehi, dengan mengambil rujukan dari dasar kelahiran Tuhan Yesus yang adalah 4 sebelum Masehi, ya saudaraku. Kemudian Tuhan Yesus itu memulai pelayanan pada umur 30 tahun, sekitar tahun 26 Masehi, 26 lebih sekian gitu, saudaraku. Itu Tuhan Yesus memulai pelayanan di umur 30 tahun. Kemudian 3,5 tahun itu Tuhan Yesus melayani secara dahsyat luar biasa di tengah-tengah murid-muridnya, mendidik secara fisik, secara jiwa maupun secara spiritual kepada murid-muridnya. Itu selama 3,5 tahun, dan Tuhan Yesus mati disalib itu di usia 33 tahunan, ya saudaraku. Tahunnya kalau kita lihat adalah 30 Masehi. Maka apabila Tuhan Yesus itu disalib antara tahun 29 sampai tahun 30, maka milenium yang akan kita sambut itu kurang lebih juga dimulai nanti dari sana, saudaraku. Tetapi saya tidak akan menyatakan bahwa itu hari kedatangan Tuhan, tidak, saudaraku. Ini ancer-ancer supaya kita bisa lebih menjadi bijaksana. Hamba Tuhan lain juga sudah ngomong begitu, saudaraku. Nanti amanat agung itu akan tuntas sekitar tahun 2030. Sebetulnya sudah mulai terjadi satu koneksi batin di mana hamba-hamba Tuhan itu mengerti bahwa kedatangan Tuhan Yesus Kristus itu sudah dekat. Karena kita akan segera masuk hari Sabat. Sabat di dalam hari penciptaan. Kita akan masuk 1 milenium, 1000 tahun yang terakhir, yaitu kerajaan 1000 tahun damai. Jadi hampir 2000 tahun Injil itu ditolak oleh bangsa Israel. Sejak ucapan perintah amanat agung yang ditulis dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11. Coba dibaca Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Terus jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya." Terus 8. "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Ya, Yerusalem, dan di seluruh Yudea, ya, terus dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi." Amin. Ini amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus yang tentunya diucapkan ini setelah penyaliban, setelah Tuhan Yesus itu mau naik ke surga. Ini tahunnya adalah sekitar tahun 30 Masehi, saudaraku. Nah, sepanjang kurang lebih 2000 tahun, ini belum ada 2000 tahun ya saudaraku, sejak perkataan Tuhan Yesus itu belum ada 2000 tahun, masih kurang, saudaraku. Kalau pasnya 2000 tahun itu ya 2030-an, saudaraku. Itu pasnya 2000 tahun sejak Tuhan Yesus mengucapkan hal ini, saudaraku. Makanya hamba-hamba Tuhan ya ini secara bodon saja sudah ngerti, saudaraku. Kurang lebih, saudaraku, ancer-ancernya itu sedemikian. Nggak usah pakai ilmu yang terlalu terlalu jelimet lah, ditambah-tambahkan ini itu, tidak usah, saudaraku. Dari kata-kata Tuhan Yesus mengucapkan amanat agung tentang pemberitaan Injil ini, 2000 tahunnya itu nanti 2030, saudaraku. Ini Tuhan memberi ancer-ancer, saudaraku. Bukan berarti Tuhan menunjukkan kronos dan kairosnya, ya saudaraku. Bukan berarti Tuhan menunjukkan harinya, tanggal, bulan, tahun, tidak, saudaraku. Tetapi supaya kita ini menjadi bijaksana, supaya kita menerima kuasa ketika Roh Kudus turun dan memberikan hikmat kepada kita, kita akan menerima kuasa. Di sini dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa
kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Lah, kok sesederhana ini ternyata, saudaraku, padahal banyak yang ngotak-atik ya, saudaraku, dengan hitungan-hitungan macam-macam, ya ketemunya di situ, saudaraku. Ketemunya cuma ketika Tuhan Yesus itu diangkat, Tuhan Yesus itu menyatakan mengenai amanat agung ini, bahwa keselamatan itu dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Saudaraku, kemudian memasuki 1 milenium yang lain, 2 milenium tepatnya, saudaraku, ditambah 2000 ya sudah ketemunya 2030, nggak usah diotak-atik, saudaraku. Itu cuma ancer-ancer, bukan berarti Tuhan itu menunjukkan hari, tanggal, bulan, tahunnya. Supaya apa? Supaya orang-orang bijaksana itu tidak terlelap dengan kemegahan dunia. Supaya kita juga ngerti bahwa menjangkau Israel ini sudah waktunya. Saudaraku, penjangkauan terhadap Israel, kalau Israel itu sekarang dihimpit kiri kanan, saudaraku, jangan saudara ikut bersenang-senang ya, saudaraku. Wah, Israel digencet sana sini, jangan juga, saudaraku. Biarkan Tuhan sedang berurusan dengan umat kekasihnya. Tuhan sedang berurusan dengan anak kesayangannya. Biarkan, saudaraku. Kita nanti tugas kita cuma kegerakan kuda putih, menyadarkan mereka bahwa ini loh Tuhan Yesus yang dahulu saudara-saudaraku umat Israel, engkau menolak, ini sesungguhnya Mesias yang dijanjikan. Itu kegerakan kuda putih. Dan ketika nanti bangsa Israel menerima lawatan Roh dan mereka menerima Tuhan Yesus, dan jumlahnya nanti banyak, ratusan ribu, bahkan bisa jutaan, saudaraku, ketika itu terjadi, saudaraku, maka masa-masa yang ditunggu oleh Tuhan Yesus itu sudah tergenapi sebagian, meskipun belum semuanya tergenapi, karena nanti kemudian masih akan ada perang yang memakan korban sepertiga penduduk bumi. Jadi perang yang memakan korban sepertiga penduduk bumi itu nanti setelah bangsa Israel bertobat menerima Kristus Mesias. Kalau perang yang memakan 1/4 penduduk bumi itu nanti terjadi di tengah-tengah pertobatan Israel. Israel mau bertobat itu ada perang besar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dilanjutkan ayat yang ke-9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Terus, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Terus, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." amin. Ini kemudian mengenai kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, jadi di dalam kegerakan kitab Wahyu, kita sekarang sampai kepada fase di mana kita harus mengajak rekan-rekan hamba-hamba Tuhan, jemaat-jemaat dari gereja non-Israel, dari Zaitun Liar, itu untuk menjangkau bangsa Israel dengan segala kemuliaan yang didapatnya karena Injil. Saudara, banyak sekali loh jemaat ini yang diberkati karena Injil, disembuhkan dari penyakit karena Injil, diberkati dengan kekuasaan karena Injil, diberikan kekayaan yang melimpah-limpah karena Injil Kristus. Nah, dengan berbagai macam fasilitas ini, kita harus menjangkau Israel. Ingat, dulu dari sana Injil itu, saudaraku. Injil itu dulu dari Yerusalem. Pencurahan Roh Kudus di Yerusalem, saudaraku. Kemudian disebarkan Injil itu ke Yudea, ke Samaria, kemudian ke seluruh penjuru bumi. Dan untuk orang non-Yahudi yang pertama, itu yang dilawat adalah Cornelius dan teman-teman. Mereka dijangkau oleh Roh Kudus lebih dahulu. Itu saat pertama
Injil itu melawat bangsa non-Israel pertama, itu Cornelius dan kawan-kawan. Mereka bahkan dibaptis Roh terlebih dahulu. Nanti kegerakan kuda putih, ketika kita menjangkau bangsa Israel, hal yang sedemikian pun akan terjadi lagi. Bangsa Israel nanti akan dibaptis oleh Roh Kudus terlebih dahulu. Oleh karena kekuatan Tuhan, bukan karena kita ini hebat. Saya itu kadang agak marah dalam arti positif ya. Kalau ada hamba Tuhan menyatakan diri sebagai tokoh, akulah tokoh yang dari timur itu, saudaraku, kementuse gitu loh, saudaraku. Mari, kalau memang kau dipakai Tuhan, itu kerjakan, saudaraku. Dari tempat-tempat yang jauh ngaku ada ibu telepon, saya lah Pak Pendeta yang dimaksud dalam Yesaya 46 itu. Saudaraku, kalau memang iya, kerjakan apa yang menjadi tugasmu, menjangkau bangsa Israel. Saudara yang dikasih Tuhan, karena bangsa Israel itu harus dijangkau. Tuhan tidak akan mengadakan harpaso, Tuhan tidak akan mengadakan rapture tanpa Israel itu dijangkau. Israel itu kekasihnya Tuhan. Kita itu tidak akan diangkat tanpa bangsa Israel. Makanya kalau saudara sudah paham, kita ini mau masuk di dalam milenium yang ke-7, di dalam kerajaan 1000 tahun damai, kedatangan Tuhan Yesus sudah dekat. Mari kita jangkau bangsa Israel dengan hikmat yang ada pada kita. Saudara pinter bahasa Inggris, saudara pinter bahasa Ibrani, Yunani, mari kita menjangkau bangsa Israel. Kalau saya bangsa Ibrani, bahasa Ibrani, Yunani nggak begitu pinter, tetapi Tuhan memberikan satu karunia kepada saya untuk menyingkapkan rahasia firman ini. Jadi sebelum kita masuk di dalam kerajaan 1000 tahun damai, itu sahabatnya Tuhan kalau kita merunut dari hari-hari tentang kejadian langit dan bumi ini, bahwa hari ke-7 Tuhan istirahat. Kita akan masuk di dalam milenium yang ke-7, kerajaan 1000 tahun damai. Pada saat itulah, saudaraku, kita harus mengerti bahwa ini secara bodonnya gitu loh, saudaraku. Tuhan Yesus itu mati disalib, kemudian memberikan perintah setelah kebangkitannya. Setelah ketika dia mau naik, dia memberikan perintah untuk menjangkau seluruh penjuru bumi dengan amanat agung. Itu dikerjakan pada tahun sekitar 30 Masehi, saudaraku, tahun 29 atau 30 gitulah, saudaraku, di antara itu. Saudaraku, ditambah saja dengan 2000, saudaraku, dengan 2 milenium. Saudara mencari begini aja kok ribet banget, saudaraku. Kadang dipakai, wah panjang banget gitu teorinya, saudaraku. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, ini bukan maksudnya berarti Tuhan itu memberitahu tentang hari H kedatangannya, tetapi supaya kita waspada bahwa hari Tuhan sudah dekat, bahwa kita harus menjangkau bangsa Israel. Nah, saudara, di ayat 11 tadi dikatakan, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Saudara yang dikasih Tuhan, seperti halnya Tuhan Yesus itu mengajarkan Injil selama 3,5 tahun, kemudian Tuhan Yesus diangkat. Maka saudaraku, di dalam 3,5 tahun awal dari kitab Wahyu, sebelum harpaso, maka segala sesuatu persiapan pelaksanaan tentang pemberitaan Injil kepada Israel itu harus tuntas. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sebab Tuhan tidak akan mengangkat saudara, Tuhan tidak akan membawa saudara harpaso kepada Allah dan ketatannya tanpa bangsa Israel itu bertobat. Ingat baik-baik ini, Israel itu kekasihnya Tuhan, sangat disayang oleh Tuhan. Maka ketika nanti terjadi harpaso, kita itu barengan sama orang Israel, saudaraku. Yuk kita akan baca
Roma 11 ayat 25 sampai 31 ini yang sering kita baca, tapi ini mengandung rahasia yang sangat dalam dan harus kita ketahui. Roma 11 25 sampai 31. Sebab, saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Amin. Jadi, kuota keselamatan itu selain dibatasi oleh waktu, saudaraku, karena hari penciptaan, hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, itu juga terbatas oleh waktu, saudaraku. Kemudian kita akan masuk di milenium ke-7, kerajaan 1000 tahun damai. Orang-orang yang selamat itu ada bilangannya. Setelah bilangannya itu penuh, kita harus menjangkau bangsa Israel. Nah, orang yang tidak terbeban menjangkau bangsa Israel, padahal sudah kaya karena Injil, padahal sudah diberkati karena Injil, tetapi tidak mau menjangkau bangsa Israel, tidak terbeban menjangkau bangsa Israel, itu dikatakan sebagai orang yang sok pandai, orang yang menganggap diri pinter, sok pinter. Saudaraku, nggak terbeban sama Israel. Ya, prinsipnya ayo kita menginjil ke sana, pokoknya yang lain selain Israel, ya itu mudah. Kalau saudara menginjil di tempat-tempat lain itu mudah, tetapi ketika menginjil kepada Israel itu susah. Orang-orang besar pun berat. Saudaraku, oleh karena itu ini perlu mujizat, perlu kuasa Tuhan yang dahsyat. Ayat 26. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan, seperti ada tertulis. Dari Sion akan datang penebus, Terus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. terus, Dan inilah perjanjianku dengan mereka, apabila aku menghapuskan dosa mereka. terus. Mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu. Tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek Ya, moyang. jadi Israel itu kekasihnya Tuhan. Ya, jadi ketika nanti raja itu terjadi, nggak bisa kalau kita tanpa Israel. Kita akan bersama-sama dengan bangsa Israel. Baru ada harpaso, baru ada raja itu. Ayo lanjut. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka, demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Ya, jadi supaya oleh kemurahan yang kita peroleh karena Injil, kita diberkati, kita penuh hikmat, kita pinter bahasa Inggris, bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Sudah kita supaya bahu-membahu menjangkau bangsa Israel. Ayo dong, orang yang bahasa Ibraninya bagus, terjemahkan hal ini bahwa menjangkau Israel itu penting. Saudaraku, ayo yang memiliki bahasa Ibrani, Yunani bagus, bahasa Inggrisnya juga sangat bagus. Saya nggak begitu bagus, tetapi saya menguasai kitab Wahyu. Oleh karena itu saya butuh saudara yang diberkati dengan kekayaan. Tentunya untuk kegerakan besar ini membutuhkan dukungan dari saudara juga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi ini adalah amanat dari Roma pasal 11, amanat agung akhir zaman. Kita harus menjangkau bangsa Israel. Kembali lagi, bila ditarik dari zaman Adam sesuai dengan sejarah Alkitab, ya, maka kita sudah sampai pada akhir milenium yang ke-6, akhir 1000 tahun yang ke-6. Ini menurut sejarah Alkitab, sebab ada sejarah lain, saudaraku, yang mengukur tentunya dengan kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip lain. Dan nantinya kalau tentunya kita tidak akan memperhadapkan sains dengan firman Tuhan. Biarlah kalau sains dijawab dengan sains, kalau firman Tuhan biarlah dijawab dengan firman Tuhan. Dan saya sebagai hamba Tuhan tentunya berkompeten di dalam pembukaan rahasia firman Tuhan. Jadi menurut sejarah Alkitab, maka kita sudah sampai pada akhir milenium yang ke-6 atau akhir 1000 tahun yang ke-6. Ini bila ditarik dari zaman Adam menurut sejarah Alkitab tentunya.
Saudaraku, apabila dilihat pada hari penciptaan, maka hari yang keenam itu adalah hari diciptakannya manusia. Saudaraku, maka saudaraku, manusia yang sempurna, yang segambar dan serupa dengan Allah itu di akhir hari yang keenam itu harus terbentuk. Dan ketika terbentuk nanti akan hari Paskah itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi apabila dilihat pada hari penciptaan, maka hari keenam adalah hari diciptakannya manusia dan akan segera memasuki satu milenium baru atau sabat atau hari perhentian, yaitu kerajaan 1000 tahun damai. Saudara, kita akan membaca kitab Kejadian ayat terakhir pasal 1 ayat 26 sampai 31. Ini hari yang keenam di dalam hari penciptaan, di mana ini menunjuk pada hari-hari kita saat ini. Kita sudah berada di akhir hari yang keenam. Kita sudah berada di akhir 1000 tahun yang keenam, di mana kewajiban kita untuk menjangkau bangsa Israel ini sudah nyerepet, bahasa Jawanya gitu, saudaraku. Kita harus segera menjangkau bangsa Israel. Kejadian 1, 26 sampai 31 dibaca. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Terus Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. 29. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Terus, tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Terus? Dan jadilah demikian. Iya. Terus 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Iya, hari ke-6 Tuhan menciptakan manusia. Menurut kaidah hari-hari penciptaan ini dan menurut sejarah Alkitab, saudaraku, kita sudah memasuki akhir dari 1000 tahun yang ke-6, saudaraku, dan saat untuk menjangkau bangsa Israel itu sudah ada di depan mata. Kita harus mengerjakan. Meskipun tadi sejak awal sudah saya katakan ya, kok begitu mudah ternyata, saudaraku, bahwa Tuhan Yesus itu, saudaraku, disalib sekitar tahun 30 Masehi, ditambah 2030. Ini bukan patokan, bukan saya menentukan bahwa hari Tuhan itu tahun 2030, tidak, saudaraku. Tetapi supaya kita menjadi waspada, kita punya ancer-ancer. Saudaraku, ternyata begitu mudah. Nah, selama ini banyak sekali teori-teori yang jelimet, verno-verno gitu, saudaraku. Nah, dari situ saja kita sudah diberikan kepada Tuhan satu hikmat di mana kita harus waspada, di mana kita harus berjaga-jaga, senantiasa berjaga-jaga, karena namanya hari pernikahan anak domba, namanya dadi manten, itu harinya nanti pasti kita akan dikasih tahu, saudaraku. Hari Harpaso teristimewa di Wahyu pasal yang ke-10 itu kita nanti akan tahu otomatis. Kalau kita belajar kitab Wahyu dengan sungguh-sungguh, otomatis namanya mau jadi manten itu harinya pasti tahu. Adalah lucu kalau mempelai wanita sampai tidak diberitahu kapan hari pernikahannya. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita senantiasa berjaga-jaga, waspada. Tuhan memberi ancer-ancer, bukan ketetapan kronos dan kairos, tetapi ini ancer-ancer, supaya saudara mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, semakin kudus. Bahkan ada kata-kata, biarlah yang kudus menjadi semakin kudus,
Yang baik menjadi semakin baik, yang cemar biar menjadi semakin cemar. Di dalam kitab Wahyu ada tertulis seperti itu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara.